Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya ingin membahas terkait apakah anggaran dasar sebuah partai politik itu dapat disamakan dengan bentuk peraturan perundang-undangan. Isu ini muncul ketika ada pihak yang mengajukan atau menguji sebuah ADART partai politik ke Mahkamah Agung. Namun ketika itu Mahkamah Agung menolak permohonan dari pihak tersebut karena menganggap bahwa ADART partai politik bukanlah bagian dari peraturan perundang-undangan. Nah, untuk itu saya ingin membahas terkait apa sebenarnya yang mengindikasikan sebuah aturan itu dianggap peraturan perundang-undangan. Kalau kita lihat unsur-unsurnya, dapat kita lihat di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di sana didefinisikan bahwa peraturan perundang-undangan adalah sebuah bentuk naskah yang tertulis, yang berisi norma hukum dan mengikat umum, dan pembentukannya itu dibuat atau dibentuk oleh pejabat-pejabat yang berwenang atau lembaga-lembaga negara. Nah, kalau kita masukkan kategori peraturan perundang-undangan itu dan kita kaitkan dengan ADART partai politik atau peraturan partai politik, memang bisa dikategorikan masuk perundang-undangan, tapi ada unsur-unsur yang tidak memenuhi sehingga peraturan partai politik itu tidak bisa dianggap sebagai sebuah peraturan perundang-undangan. Sehingga ketika itu Mahkamah Agung menolak permohonan uji material maupun uji formil terkait dari sebuah ADART partai politik. Nah, kalau kita lihat, memang peraturan partai itu sebuah bentuk naskah yang tertulis. Ada bentuk formalistiknya, bisa diverifikasi. Nah, unsur pertama itu memang masuk dalam unsur peraturan perundang-undangan, di mana adanya sebuah naskah yang tertulis. Kalau kita lihat, ADART partai itu merupakan sebuah naskah yang tertulis, dapat kita baca, dapat kita verifikasi, dapat kita maknai. Nah, namun tidak itu saja untuk memenuhi bahwa aturan partai itu dianggap sebagai peraturan perundang-undangan. Yang kedua ada syarat bahwa naskah tertulis itu berisi terkait norma-norma. Ya, adanya bentuk pengaturan, adanya larangan, adanya perintah. Kalau kita lihat memang di dalam ADART partai itu pasti juga tentunya ada mengatur tentang perintah-perintah tertentu, syarat-syarat tertentu, keberlakuan-keberlakuan tertentu. Nah, ini juga memenuhi unsur-unsur norma, ya. Dan berikutnya ada unsur ketiga, yakni setelah dia naskah tertulis, setelah dia berisi norma, dan yang ketiga itu dia mengikat umum. Ya, nah ini menjadi debatable bahwa ketika Mahkamah Agung itu menolak, dianggap peraturan partai politik itu tidak tidak berbentuk suatu yang dapat mengikat umum. Karena daya laku sebuah partai politik itu hanya mengikat ke dalam atau bersifat mengikat internal dari partai tersebut. Ini menjadi debatable sebenarnya. Memang walaupun dia itu bersifat internal, tapi kategori subjek hukum yang terikat itu dapat saja setiap orang, ya, apabila saya misalnya masuk ke sebuah partai tertentu, taruhlah di Partai Demokrat, walaupun isi dari peraturan partai itu mengikat internal, mau tidak mau, saya ketika ingin masuk ke sebuah partai itu,
saya terikat juga dengan ketentuan-ketentuan peraturan partai tersebut. Jadi pemaknaan mengikat umum ini dianggap tidak sejalan dengan sifat dari peraturan partai yang mempunyai daya laku mengikat ke dalam atau mengikat ruang lingkup internal partai politik tersebut. Jadi memang ada pemaknaan yang berbeda apakah partai politik itu mengikat umum atau mengikat internal. Jadi kalaupun dia mengikat internal, pada dasarnya setiap orang yang masuk partai tersebut ya pasti terikat dari aturan partai internal tersebut. Bukankah ini menandakan juga peraturan partai itu mengikat umum, cuman daya lakunya itu berlaku di internal saja. Namun Mahkamah Agung menyatakan ketika menguji peraturan Partai Demokrat tersebut, memisahkan kepentingan mengikat umum itu dengan kepentingan mengikat ke dalam atau mengikat internal. Sehingga ini menjadi salah satu penolakan Mahkamah Agung terkait uji materi maupun uji formil. Nah, syarat yang terakhir yang tidak dipenuhi, apakah peraturan partai itu bisa dianggap sebagai peraturan perundang-undangan, karena ADART partai politik ini atau peraturan partai politik ini tidak dibentuk oleh pejabat-pejabat yang berwenang atau tidak dibentuk oleh lembaga-lembaga negara, sehingga produk peraturan partai ini tidak dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan. Jadi unsur-unsur peraturan perundang-undangan yang terakhir itu adalah dia dibentuk oleh pejabat-pejabat yang berwenang atau lembaga-lembaga negara. Nah, jadi pertanyaan yang mendasar di sini adalah apakah partai politik itu anggotanya dianggap sebagai pejabat-pejabat yang berwenang? Atau apakah partai politik itu dianggap sebagai lembaga-lembaga negara? Sehingga ketika mereka mengeluarkan produk hukum seperti ADART atau peraturan-peraturan, maka itu dianggap sejajar dengan pejabat yang berwenang atau lembaga-lembaga negara. Namun di sini Mahkamah Agung menolak bahwa produk partai politik seperti peraturan maupun ADART itu tidak dianggap dibentuk oleh pejabat-pejabat yang berwenang. Jadi partai politik itu tidak dapat dikategorikan sebagai lembaga-lembaga negara, atau anggota-anggota partai politik itu ya ketika merumuskan ADART partai itu tidak dapat dianggap sebagai pejabat-pejabat yang berwenang. Karena memang ya kategori jenis peraturan perundang-undangan itu memang sudah ada secara baku disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Misalnya kategori atau jenis undang-undang dasar, TAP MPR, undang-undang ataupun Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten kota. Nah, itu yang ada dalam hierarki. Ada juga peraturan perundang-undangan yang di luar hierarki, tapi dianggap sebagai sebuah peraturan yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang atau lembaga negara. Misalnya, peraturan Mahkamah Konstitusi, peraturan Mahkamah Agung, peraturan MPR, peraturan DPR, dan peraturan-peraturan lainnya yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, jadi memang ADART partai politik ataupun peraturan partai politik itu tidak bisa disamakan atau disejajarkan dengan jenis peraturan perundang-undangan yang dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, yang menarik adalah bagaimana apabila
isi dari peraturan partai politik itu tidak mencerminkan nuansa demokratis, atau ada material sebuah AD/ART partai politik itu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kemanakah kita harus mengujinya? Setelah Mahkamah Agung menolak pengujian terhadap AD/ART partai politik, maka semenjak itu pula lah terciptanya jalan buntu untuk menguji peraturan-peraturan partai atau untuk menguji AD/ART partai politik. Karena memang kedudukan AD/ART partai ini dia tidak lagi bisa masuk ke dalam kategori hierarki peraturan perundang-undangan. Sementara dalam konsep negara hukum, tidak ada yang tidak dapat diuji. Segala sebuah produk hukum yang dibentuk oleh lembaga negara, lembaga badan hukum privat, maupun lembaga-lembaga perkumpulan seperti partai politik, ya, lembaga perkumpulan masyarakat, semuanya pada dasarnya dapat diuji ke badan peradilan. Namun disinilah titik buntunya setelah Mahkamah Agung menolak terkait pengujian AD/ART partai politik. Jalan yang paling mungkin untuk dilakukan adalah bagaimana kiranya kita menguji undang-undang partai politik itu sendiri terhadap undang-undang dasar. Misalnya, bisa saja kita menguji pemaknaan partai politik itu dapat disamakan sebagai lembaga negara. Jadi, ruangnya ini lagi bukan di Mahkamah Agung. Namun, ketika kita menguji sebuah undang-undang partai politik, maka kita berbicara ke ranah Badan Peradilan Mahkamah Konstitusi. Di sana bisa saja nantinya Hakim Mahkamah Konstitusi memaknai apa itu peraturan partai atau AD/ART partai dan apa itu partai politik. Bisa saja Hakim Mahkamah Konstitusi itu memaknai lain terhadap pemaknaan terhadap peraturan partai maupun kedudukan partai politik itu sendiri. Karena memang yang diuji itu adalah Undang-Undang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Ketika ada penafsiran yang jelas terkait kedudukan AD/ART partai politik dan kedudukan partai politik itu sendiri, kedudukannya itu kita sandingkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka mau tidak mau produk yang dihasilkan oleh partai politik ini sebenarnya dapat kita kategorikan sebagai peraturan perundang-undangan sepanjang itu sudah diputuskan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Nah, seandainya Hakim Mahkamah Konstitusi itu kembali menolak permohonan undang-undang partai politik, lalu jalan apa yang bisa kita tempuh? Kalau memang ada judicial review yang tidak menemukan jalan keluar, maka kita harus bersabar dalam ruang lingkup jalan-jalan politik. Misalnya, kita merevisi kembali undang-undang partai politik. Di dalam undang-undang partai politik tersebut, kita kategorikan bahwa apabila AD/ART partai politik ataupun adanya peraturan-peraturan partai politik yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang bertentangan dengan khazanah demokrasi, maka di sana dapat diuji ke Mahkamah Agung. Tentu ini dengan jalan revisi undang-undang partai politik. Jadi sebenarnya jalannya itu ada saja. Kalau memang Mahkamah Konstitusi itu tidak menafsirkan lain terkait kedudukan AD/ART partai politik, kedudukan partai politik itu sendiri, maka jalan berikutnya adalah mau tidak mau kita harus meletakkan political will, kemauan politik untuk merevisi undang-undang partai politik.
Jadi kita pertegas saja bahwa apabila ada anggota partai politik yang tidak puas dengan isi materi peraturan partai atau tidak puas dengan tata cara pembentukan partai politik, maka produk partai politik tersebut dapat diuji ke Mahkamah Agung. Ini sebenarnya jalan yang sangat simpel untuk mendudukkan kedudukan ADART partai politik dan kedudukan partai politik itu sendiri. Karena ini memang sangat penting sekali. Karena semenjak Mahkamah Agung itu menolak peraturan partai politik sebagai objek pengujian, maka sekiranya ada orang yang dirugikan atau ada anggota partai politik yang dirugikan terhadap keberlakuan ADART partai politik, tentu haruslah kita menentukan adanya jalan keluar. Jadi, saran saya tadi terkait apa jalan keluar terkait pengujian peraturan partai tersebut. Pertama, bisa saja kita kembali meminta penafsiran Hakim Mahkamah Konstitusi terkait kedudukan peraturan partai dan partai politik itu sendiri. Kalaupun di ranah MK ini tidak menemukan jalan keluar, maka harus ada political will, kemauan politik untuk merevisi undang-undang partai politik.